Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Baiklah, sebelum saya memulai presentasi saya ini, saya akan membuka dengan doa pembuka majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni warzuqni fahma wa amalan sholihan. Izin sebelumnya saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Syahrul Amin dengan NPM 2208260143. Di sini saya akan menjelaskan materi tugas blok dermatologi and venerologi dengan judul dermatitis kontak alergi atau biasa disebut dengan DKA. Baik, yang pertama itu dari definisi. Apa itu dermatitis kontak alergi? Dermatitis kontak alergi adalah suatu dermatitis atau peradangan kulit yang timbul setelah kontak dengan alergen melalui proses sensitasi. Hal ini terjadi sebagai respon terhadap pengaruh faktor eksogen maupun faktor endogen. Bagaimana etiologi dari dermatitis kontak alergi? Biasanya disebabkan oleh bahan kimia sederhana dengan berat molekul rendah kurang dari 1000 Dalton, disebut juga sebagai hapten, bersifat lipofilik, sangat reaktif, dan dapat menembus stratum korneum sehingga mencapai sel epidermis bagian dalam yang hidup. Sedangkan beberapa zat yang umumnya bisa menyebabkan dermatitis kontak alergi adalah seperti nikel sulfat atau bahan-bahan logam, potasium dikromat seperti semen, pembersih alat-alat rumah tangga, kemudian bahan kosmetik, mercaptobenzodiazol seperti tokaret, kemudian tiuram atau fungisida, parafenilediamin seperti cat rambut, dan bahan kimia fotografi. Adapun faktor risiko dari dermatitis kontak alergi itu bisa disebabkan oleh potensi sensitasi alergen, dosis per unit area, luas daerah yang terkena, lama paparan, oklusi, suhu dan kelembapan, lingkungan, serta pH. Bagaimana patofisiologi dari dermatitis kontak alergi? Dimulai dari alergen atau hapten masuk ke kulit atau epidermis, kemudian membentuk antigen kompleks seperti HLA, DR dengan antigen yang ditangkap oleh sel Langerhans dan makrofag, sehingga terjadi proses yang dapat memicukan sel T untuk terjadinya sensitasi oleh sel T oleh saluran limfe, sehingga terjadilah reaksi hipersensitivitas tipe 4. Pada sensitasi sel T oleh saluran limfe, ketika terjadi hapten akan terpapar ulang, maka sel efektor yang telah tersensitasi akan mengeluarkan limfokin. Kemudian limfokin akan menarik berbagai sel radang sehingga terjadinya dermatitis kontak alergi atau yang bisa disebut dengan DKA. Kemudian tata laksana dari dermatitis kontak alergi bisa dilakukan dengan non-farmakologi. Bila keadaan basah, kompres dengan NaCl 0,9%. Kemudian untuk farmakologinya bisa dikasih dengan topikal, contoh golongan obat kortikosteroid, dan sistemik, contoh golongan obatnya itu kortikosteroid, antihistamin, dan bila terdapat infeksi sekunder diberikan antibiotika. Adapun pemeriksaan penunjangnya bisa dilakukan dengan uji tempel atau PET test, di mana dimulai dari pelaksanaan uji tempel dilakukan setelah dermatitisnya sembuh atau tenang, bila memungkinkan setelah 3 minggu. Kemudian tempat melakukan uji tempel biasanya di punggung, dapat pula di bagian luar lengan atas. Selanjutnya bahan uji diletakkan pada sepotong kain atau kertas, ditempelkan pada kulit yang utuh, ditutup dengan bahan impermeable, kemudian direkat dengan plaster. Selanjutnya reaksi dibuka setelah 48 jam pada waktu dibuka, 72 jam atau 96 jam untuk bahan tertentu, bahkan baru memberi reaksi setelah 1 minggu. Adapun edukasi dari dermatitis kontak alergi dimulai bisa melakukan dengan memberikan penjelasan kepada pasien untuk menghindari alergen penyebab. Kemudian pasien dianjurkan menggunakan alat pelindung diri atau APD saat berkontak dengan bahan alergen. Kemudian menjelaskan untuk tidak menggaruk pada bagian lesi.
Selanjutnya penjelasan tentang pemeriksaan penunjang yang dilakukan yaitu patch test yang tujuannya untuk mencari tahu penyebabnya alergi pasien. Bisa juga menjelaskan mengenai tujuan pemberian terapi yang diberikan dan prognosisnya, hindari stres karena dapat memicu timbulnya penyakit, dan menjaga higienitas perorangan untuk mencegah infeksi. Inilah referensi yang saya gunakan untuk membuat tugas remedial blog pada blog dermatologi and venerologi dengan judul dermatitis kontak alergi atau DK. Saya tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.